Bapak Ibu boleh tepuk tangan satu kali. Kalau saya bilang 2, Bapak Ibu tepuk mejanya satu kali. Kalau saya bilang 3, Bapak Ibu hentak kakinya satu kali. Gitu ya. Gak apa-apa ya, ice breaking dulu ya. 1, 3. Bagus ya kan? Kita tes lagi ya. 2, 3, 1, 2, 1. Kalian tepuk tangan dulu dong. Semangat ya. Wah, kepala sekolah kita paling semangat kayak apa ya? Pak, ternyata zaman udah berubah. Bapak Ibu semua, zaman udah berubah, apalagi pandemi memicunya. Siapa yang dulu di sini kalau mau masuk kelas baris dulu di depan kelas? Siapa coba? Ya, jujur aja lah sama umurnya ya. Di depan kelas berdiri, dia berbaris maksudnya berbaris kan? Kalau anak zaman sekarang gimana? Berbaris nggak? Enggak. Apa yang dia bilang kalau dia mau masuk kelas? Bukan. Apa Pak? Kalau dia mau masuk kelas dia bilangnya apa? Enggak ada nyelonong aja. Waktu pandemi Bu maksudnya. Waktu pandemi kemarin kan mempercepat itu kan? Mempercepat digitalisasi ini. Waktu pandemi dia mintanya apa kalau mau masuk kelas? Minta link. Kelas udah digital. Kelas itu link. Ibu masih pakai flash disk kan? Pakai USB flash disk. Anak-anak zaman sekarang nggak ngerti, dia taunya Google Drive. Udah nggak ada wujudnya itu, wujud flash disk itu nggak ada. Apalagi kita mau pakai Walkman. Jangan pakai Walkman kan ada kaset gitu, pakai kalau baterainya habis dia akan angkatin di siang hari gitu kan. Mereka udah pakai Spotify. Mereka sistemnya tidak membeli, mereka sistemnya menyewa. Gak suka dia beli aset itu, gak suka. Dia cuma mau sewa. Berapa subscriber, berapa itu kan subscriber itu menyewa. Kita berlangganan. Yang nonton ke bioskop ada nggak? Mending dia berlangganan Netflix kan. Sekarang nonton Netflix, ya kan? Berlangganan karena dia nggak ada berpikir menyewa. Yang lebih parah lagi, kenapa kita ada di sini semua Bapak Ibu? Kalau zaman Bapak Ibu dulu punya cita-cita. Saya mau jadi dokter, saya mau jadi pilot, gitu kan cita-citanya kan? Kita punya cita-cita. Anak zaman sekarang ada nggak cita-citanya? Ada. Dia nggak ada cita-cita, tapi dia punya role model. Role model. Jadi dia bilang, saya mau jadi kayak Najwa Shihab. Saya mau jadi Deddy Kobuzer. Deddy Sumargo, bekas kayak sombong. Ya? Iya, dia mau. Jadi dia nggak punya cita-cita di diri dia, tapi dia suka role model. Itu generasi Z. Kalau ibu bapak mau jadi role model mereka, ya ibu bapak terjun ke Instagram, TikTok, YouTube. Karena mereka nggak punya cita-cita, tapi mereka mau mencontoh, memfollow. Istilah gitu kan, follow. Mereka tuh mau bapak ibu tuh ada di dunia mereka. Di mana? Sekarang anak-anak nongkrong di mana? Di handphone. Nongkrong tuh di YouTube, main Mobile Legends bareng-bareng. Ibu, menongkrongnya di situ nggak ke kafe. Ngapain sih ke kafe panas? Kalau saya haus, saya mau kopi, saya Gojek. Kan itu dia bilang. Ada makanan mantap mah dekat Bangkinang sana, ada kafe bagus, bisa view-nya, lihat view apa. Udahlah Gojek aja deh. Ya, kalau di sana di Pekanbaru ada tempat bagus diberitakan sama influencer. Dia nggak nyari tahu, dia explore di jalanan Pekanbaru, nemu nih ada kafe bagus gitu kan, dia explore. Enggak, dia cukup lihat di handphonenya ada influencer yang bilang bagus nih tokonya kafenya baru. Ada, dia cuma lihat dari gawainya aja, dari handphonenya aja dia lihat. Habis itu dia pergi ke Gojek, dia lihat udah ada belum di Gojek. Nah, artinya apa? Kalau nggak ada di Gojek, kalau kita sekolah kita nggak ada di Google, artinya apa? Kita dianggap nggak ada. Nggak ada, kita tuh nggak real. Kalau orang zaman
kalau anggap aja ibu bapak kita milenial lah. Milenial itu kan kelahiran tahun 80 sampai 96. Artinya transisi dari analog ke digital. Masih merasakan Walkman yang analog, ya pakai pita kasetnya. Kalau kasetnya usut di belum pakai pensil gitu ya. Tapi juga sudah menikmati YouTube digital, udah menikmati. Itu kita milenial, kelahiran 80 sampai 96. Tahun 96 internet masuk ke Indonesia. Nah itu yang kelahiran tahun 96 sampai ke 2010. Nah itu udah di generasi Z ya. Generasi Z itu yang Bapak Ibu sedang ajar lah, atau mereka penguasa pasar. Saat ini itu dia yang menguasai pasar, generasi Z. Belum lagi kita nanti bentar lagi ketemu generasi Alpha ya. Generasi Alpha itu yang udah kelahiran 2010 ke atas lah. Ya berarti dia umur dia sekarang mungkin 12 tahun ya. 12 tahun berarti SMP, SD itulah mereka. Kalau milenial ya Bapak Ibu nih lah ya. Yang kita hadapi sekarang generasi Z, orang-orang yang lahirnya tahun 96 sampai 2010. Yang udah nggak ngerti analog, dia udah benar-benar digital banget. Ya. Dia nggak mau lagi ke bioskop, dia maunya Netflix ya. Nah, itulah yang kita harus. Dan seperti yang saya bilang tadi, kurikulum Merdeka yang dibilang Pak Kepsa kita itu kan udah berubah total. Kurikulum Merdeka itu kalau zaman dulu ini ada murid nih, murid itu harus ngikutin cara kita. Kita kan guru nih ceritanya. Ini murid nih, kamu harus ikut kita ya. Cara kita tuh gini rumusnya nih. Cara rumusnya begini. Kalau sekarang kurikulum Merdeka itu kita guru yang harus tahu dia. Murid kita tuh harus menyelami, oh ternyata masing-masing murid itu punya kekerenannya masing-masing. Masing-masing murid punya keahlian yang bidangnya. Jadi nggak ada lagi hukuman juara 1, juara 2 itu nggak ada gitu. Yang ada hanyalah tadi deskripsi yang dibilang Pak Edo tadi kan. Nggak ada tuh kita mau hukum kamu juara 1, berarti kan yang juara terakhir stres dia, ya kan? Itu kan hukuman juara-juara itu. Di kampus Merdeka kita mau belajar di mana saja, kita belajar apa aja itu. Yang penting anak ini paham yang kita mau masukkan untuk kita sampaikan. Ya. Itulah perannya sosial media Bu Bapak. Dan kita juga harus pintar-pintar juga mengakalin sosial media ini. Nanti kalau Bapak Ibu udah punya anak ya, udah ada punya anak. Iya. Nah, punya dari Instagram anaknya. Belum. Ya kan kita misalnya punya adik nih atau punya anak gitu kan, punya Instagram dia kita nggak tahu gitu kan. Nah, itulah kalau kita ilmu pengetahuan kita nggak ngerti gitu kan. Kadang-kadang kita cek Instagram anak kita, oh postingannya dikit gitu kan. Padahal bukan dikit Bapak Ibu, postingannya diarsip, disembunyiin, jadi nggak kelihatan. Padahal mah kalau Ibu lihat arkifannya banyak banget gitu. Anak, jadi kita harus coba mengerti zaman sekarang tuh anak-anak gimana sih pola pikirnya. Mungkin di hari ini saya coba share-share sedikit sebagai praktisi aja yang emang sehari-harinya ada di sosial media, gitu ya. Boleh, next. Nah, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tak kenal maka tak aruf gitu ya. Nah, ini nama saya Barumun Andaditya SSN. Saya sarjana seni, kuliah di IKJ Institut Kesenian Jakarta, penyutradaraan film S1. Dosen pembimbing saya terakhir itu Riri Riza. Kalau Bapak Ibu kenal beliau, dia bikin yang di Palembang itu Laskar Pelangi ya, itu pembimbing saya gitu ya. Nah terus kebetulan saya juga membantu pemerintah di Pekanbaru dapat juara 1 video tatanan hidup normal baru sektor hotel. Kemarin juara 1 Bu di nasional, saya juga kaget gitu ya. Nah itu yang ambil hadiahnya langsung Pak Ayat Cahyadi, Pak Ayat ya kan, karena hadiahnya besar 3 miliar kan hadiahnya, jadi beliau yang ambil ya. Lalu kalau Pak Wali Kota saat itu sudah meresmikan jembatan Sia kayaknya, jadi beliau nggak bisa jemput ya. Nah terus saya juga mendapatkan Marketer of the Year 2015 sektor ekonomi kreatif dari Pak Hermawan Kertajaya. Beliau itu penasihatnya Presiden ya, Bapak Ekonomi ya, Bapak Marketingnya Indonesia lah. Usaha saya saat ini Kawan Jalan Production, itu PH Production House, juga membantu UMKM, mereka bikin video-video untuk iklannya dia, mengelola sosial medianya mereka gitu ya.
Lalu saya punya juga LG Factory, itu toko kue cheesecake di Pekanbaru. Kalau Bapak Ibu mampir, mau datang Pekanbaru mampir gitu ya. Nah ini yang saya kelola Instagramnya. Kalau nggak salah followernya 50.000 kalau salah, nggak beli itu ya, memang organik aja lah dia begitu. Nah itu yang saya coba sharing apa yang saya lakukan di LG Factory, di Instagram LG Factory di Bapak Ibu gitu ya. Nah itu aja. Nah oke. Mungkin ibu bapak juga nanya kan, oke lah selain tadi panggilnya Mas Nanda aja lah biar agak muda itu. Kalau Pak kayaknya udah tua kali. Jadi kenapa saya harus belajar Instagram, TikTok dan lain-lainnya ini? Kenapa? Oke lah tadi kurikulum merdeka kita harus mengerti siswa misalnya. Apalagi Mas Nanda? Oke. Ya kita nggak positif aja ya sosial media itu. Karena di sosial media itu kita bisa beriklan kan. Kalau zaman dulu kan iklan itu banyak ininya, banyak syaratnya, makanya cuma bisa dikerjakan oleh PH. Kenapa? Kalau mau masuk TV, Rio TV aja, banyak banget syaratnya. Harus disuting pakai kamera besar, harus di print outnya harus pakai Betacam, harus ini harus itu, banyak banget standarnya. Kalau sosial media nggak ada standar, jadi Bapak Ibu bisa diiklanin sekolah ini kan. Ada berapa Bapak Ibu yang ada di sini punya sosial media, tinggal diiklanin aja sekolahnya. Itu udah cukup sangat membantu gitu kan. Nah, standarisasi itu di sosmed nggak ada, jadi Bapak Ibu punya kesempatan, kita semua punya kesempatan yang sama gitu ya. Standarnya SARA aja ya paling Bapak Ibu ya, pokoknya postingannya nggak ada SARA, itu biasanya nggak apa-apa. Kalau ada SARA, ada kekerasan, itu biasanya di take down sama Instagram atau Facebook atau yang lainnya, atau yang melanggar copyright ya, melanggar hak cipta. Misalnya Bapak Ibu pakai musik yang tidak seizin pemilik musiknya kan, kalau di YouTube gitu ya. Jadi biasanya konten yang Bapak Ibu di take down, diturunin sama YouTube gitu ya. Tapi selebihnya ya boleh-boleh aja kita bikin iklan mengenai sekolah kita kan. Yang kedua, Bapak Ibu ternyata di sosial media itu udah beda, dia udah ada algoritma. Jadi Bapak Ibu tuh memang kalau memang mau diseriusin Instagram untuk sekolah, maka harus ada timnya sendiri yang membaca data-data dari algoritma. Itu udah bingung kita kan, algoritma ini apa gitu. Algoritma itu sesimpel handphone ibu itu mencoba mengerti ibu tuh maunya apa gitu. Ya, itu data-data itu ada nggak Mas Nanda? Ada, nanti kita share di slide-nya ya. Tapi Bapak Ibu pernah kayak gini nggak ya? Sakingkan canggihnya nih handphone kita. Bapak Ibu ini lagi ngomong di kantin, ngobrolin tentang Indomie ya. Iya nih lagi nyari Indomie, ini ngobrol doang loh, ini ngobrol sama dulu yang lain. Iya tadi makan Indomie, enak Indominya. Oh iya Indomie di sana enak nih. Indomie di sini, pokoknya ngomong Indomie. Handphone itu mendengar. Ketika handphone itu mendengar, maka nanti akan masuk iklan Indomie di sosial media Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu nggak ada ini loh, nggak ada mencari Indomie gitu, tapi waktu Bapak Ibu install Instagram atau TikTok atau menginstal YouTube, sebenarnya dia minta akses ke mikrofonnya Bapak Ibu, meminta akses ke mikrofon handphonenya Bapak Ibu. Artinya apa? Segala pembicaraan Bapak Ibu itu direkam sama dia. Jadi ketika Bapak Ibu lagi ngomong, aduh ini sakit mata, kata Bapak Ibu kan misalnya lagi curhat-curhatan nih di dekat ruang guru lah. Iya mata aku sakit gitu kan, kebanyakan begadang. Iya makanya hati-hati jaga mata ya. Ini ngobrol doang kok, cuma ngobrol sama Bapak Ibu cuma ngobrol. Tiba-tiba pas buka Facebook keluar iklan kacamata. Karena kedengeran sama handphone ya gitu ya. Jadi handphone itu udah segawat itu, gitu ya. Jadi dia nggak ada privasi lagi di handphone itu. Dia mendengar kalimat Bapak Ibu karena kan minta akses gitu ya. Termasuk juga Bapak Ibu handphonenya tercatat sama kita, sama orang-orang tuh. Karena kan waktu Bapak Ibu misalnya mau login, dia minta verifikasi ke handphone. Apakah benar ini akun Anda gitu kan? Ini kode OTP ya namanya, kode OTP ya kan? Dikasih lah kodenya, kita kasih kan lewat handphone kan? Berarti dia tahu dong nomor kita gitu. Lah kalau gitu gimana ya? Udah diambil data-data itu data yang bisa diolah. Misalnya nih paling gampang, kalau Bapak Ibu punya nomor telepon gubernur, maka sekolah ini iklannya bisa masuk di Instagram gubernur setiap hari bisa.
Bapak Ibu punya nomor teleponnya Bupati Kampar misalnya. Iklan sekolah ini masuk di akun dia itu setiap hari bisa, asal tahu nomor teleponnya atau email. Kan kita login itu pakai email, kalau nggak pakai nomor telepon, gitu ya. Lah berarti kalau saya suruh nih tim tim marketing sekolah buka stand, lalu orang yang mampir ke standnya sekolah ini dicatat nomor teleponnya semua, Mas Nanda nih, bisa nggak iklan sekolah ini mampir ke Facebooknya bapak-bapak itu? Bisa segawat itu. Atau misalnya Mas Nanda, aku tuh ibu nih punya bisnis laundry, gitu ya. Bisa nggak iklan laundrynya ibu ini hadir di manajer hotel di Pekanbaru? Soalnya kan ibu ini laundrynya udah bisa buat massal, gitu ya, bisa chemical juga mungkin. Jadi iklan laundry ibu ini tayang di handphone manajer hotel itu atau di handphonenya manajer rumah sakit, biar mereka kalau nyuci nanti ke tempatnya ibu, katanya. Bisa nggak Mas Nanda? Bisa. Nah itu mengolah data tuh yang gitu ya, mengolah data. Gimana contohnya? Kan kadang-kadang saya juga diminta saran sama Toyota ya, akun Toyota. Bisa nggak kayak gitu, pemanfaatan kayak gitu? Bisa. Misalnya kumpulkan orang-orang yang baru beli Avanza, nomor teleponnya itu, yang baru beli Avanza itu kan banyak tuh, ya kan? Nanti orang yang baru beli Avanza tadi dia dapat iklan, atau saya balik lah ya, orang yang baru beli Alfa, ya, orang-orang yang baru beli Alfa di Pekanbaru di Agung Toyota, kumpulkan nomor teleponnya, sudah. Habis itu iklan yang kita bikin iklannya adalah untuk mobil karyawan beli Avanza ya, gitu kan? Untuk mobil karyawan beli Avanza. Nah, iklan itu sampai di orang yang baru beli Alphard tadi, bisa nggak? Kan yang beli Alphard kan bos-bos. Oh, kita tawarkan mobil untuk karyawannya, bisa nggak? Bisa. Lewat Instagram, lewat Facebook bisa. Segawat itu data ya, data. Jadi ya kalau Bapak Ibu nanti ini paham cara mengolah data di Instagram, di Facebook, yaitu membuka kemungkinan besar kan, gitu. Membuka kemungkinan besar. Ya. Nah tapi ini sayangnya, mohon maaf ya Bapak Ibu semua, hari ini kita nggak belajar itu. Yang hari ini kita pelajari adalah Bapak Ibu bertumbuh organik. Organik itu artinya postingan normal, tapi gimana caranya mengakali algoritma, itu aja ya. Algoritma itu yang tadi ya, dia itu memilah-milih postingan Bapak Ibu untuk ditujukan keluar, gitu ya. Lah kalau yang tadi apa yang Mas Anda bilang, itu namanya berbayar 20.000 sehari. 20.000 sehari Bapak Ibu bisa iklan itu sampai ke orang-orang yang Bapak Ibu pilih tadi, gitu ya. Nah cuman kan itu teknis ya. Nah, saya rasa di lain kesempatan semoga kita bisa bersilaturahmi, gitu. Hari ini kita belajarnya trafficnya yang organik aja. Nah yang ketiga yaitu yang tadi kan ada standarisasi iklan, itu udah nggak ada di sosmed, Bapak Ibu bisa beriklan. Yang kedua ada algoritma, Bapak Ibu berarti bisa memanfaatkan data yang ada di sosial media. Nah yang ketiga, sejak tahun 2020 generasi Z itu sudah 40% menguasai pasar dan mereka adanya di sosial media. Generasi Z ini kan yang calon murid mau masuk sini gitu kan. Yang kemudian juga mereka tipikalnya nggak suka lihat foto, mereka sukanya lihat video. Dan konsumsi video mereka per hari 3,5 jam. Banyak amat Mas Anda, ya mereka nontonin podcast 1 jam tuh. Jadi Kobuzer itu ngomong 1 jam gitu kan. Siapa Denny Sumargo tadi ngomong 1 jam. Ya, jadi dirata-ratain dari di survei lah gitu. Di survei 3,5 jam durasi mereka nonton. Dan YouTube pun, selain YouTube kan sekarang TikTok udah video semua isinya. Ya kan, Instagram pun sekarang udah ada Reels namanya, ya video juga gitu. Jadi kalau kita selfie itu posting di Instagram, kita senang kan? Senang kita selfie kan, tapi hasil akhirnya foto kan, Bapak Ibu kan? Artinya apa kalau hasil akhirnya foto? Maka postingan Bapak Ibu nggak disampaikan ke semua followernya, karena follower Bapak Ibu baru dibuka kalau kontennya itu video gitu. Oh, itu yang Mas Nanda? Iya. Berapalah persentasenya? Instagram menjanjikan Bapak Ibu 1% dari follower.
Ceritanya ibu berapa followernya? Ceritanya aja. Ya, ceritanya di Instagram followernya berapa? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 400. Oke, 1.300 misalnya ya. Nah, waktu kita posting, yang dikasih lihat ke Instagram itu cuma 1%. Berarti 1% dari 1.000 tadi berapa? 1% dari 1.000. Ya, berarti yang lihat cuma 10 orang. Serius. Yang lihat tuh 10 orang. Lah Bapak Ibu kalau buka Facebook, orangnya kan yang itu juga yang, ya kan? Ya karena memang cuma 1% yang dikasih Bapak Ibu gitu. Terus Mas Nana, saya kan follower saya 1.000 nih, 1.000 loh ini. Iya, karena kita sekarang udah tahu nih ya di forum ini. Ya, walaupun Ibu 1.000 followernya Bu, yang lihat tuh 10 orang. Nggak ada yang spesial di mata saya gitu. Apalagi kontennya mungkin foto doang gitu ya. Atau nggak viral gitu kan, kontennya nggak viral, kontennya cuma foto ya yang lihat dikit gitu ya. Kecuali video. Kalau kontennya video dibukain tuh sama Instagram gitu ya. Atau Bapak Ibu main TikTok itu masih dibukakan sama Instagram, lebih lah 5% lebih kok. Jadi misalnya di TikTok Bapak Ibu ya punya follower sekian gitu ya, maka TikTok itu membuka ke banyak orang. Masih belum ini, TikTok masih mau nyari-nyari pengguna, jadi dia masih baik. Kalau Instagram enggak, 1% dikasihnya ya, 1-2%. Kalau 5% berarti Ibu udah keren banget gitu. Nah itu KPI salah satu kalau saya bertugas mengelola sosial media orang ya. Kalau saya di atas 5% dari follower, maka saya ibaratnya ditraktir makan lah gitu, traktir makan siang atau bonus gitu ya. Tapi kalau saya itu totalnya 1% aja yang lihat, yang reach gitu ya, ya udah kayak normal itu KPI. Kalau di bawah 1% berarti ya berarti kerjanya nggak bagus. Misalnya yang tadi kan, misalnya Pak Kepala Sekolah ada 1.000 orang nih di Facebook, di Instagram atau Facebooknya. Kalau 1% yang lihat, berarti kan 10 orang. Ya kan 1% 10 orang. 10 orang ya, 10 orang. Tapi ternyata di data yang lihat cuma 7 orang. Ya berarti saya jelek kerjanya, KPI saya jelek. Ya. Tapi kalau misalnya 5% dari 1.000 orang, 5%-nya berapa? 50 ya. Kalau ada 50 orang yang melihat postingan Bapak, nah berarti saya udah boleh ditraktir makan siang ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah balik lagi ke tadi ya, ternyata generasi Z itu sudah menguasai pasar 40% di tahun 2020. Ini udah 2022, kayaknya udah 60%-an gitu. Dan mereka suka video ya teman-teman. Bapak Ibu maksudnya. Next. Nah ini penggambarannya lah ya, saya pikir yang cukup menggambarkan. Kalau zaman dulu ya, 5 tahun lalu, 7 tahun yang lalu, sosial media itu kita posting, follower kita lihat semua gitu kan. Kalau sekarang enggak gitu. Kalau sekarang kayak gini dia. Yang lihat itu yang bersinggungan aja nih. Dia sama dia doang. Nah, ini sama ini enggak bersinggungan. Ya enggak kelihatan. Misalnya saya tanya dulu namanya ya. Ibu, namanya Ibu siapa Bu? Bu Luska. Oke, Bu Luska suka kuliner. Ya kan? Jadi postingannya tentang kuliner, resep-resep ceritanya nih ya. Bu Luska suka posting tentang kuliner resep. Saya kan taunya makan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya itu lebih suka posting tentang kamera, gitu ya. Artinya saya apa? Teknologi, kamera itu dong kategorinya ya. Kalau Ibu Luska sukanya kuliner. Jadi Ibu posting, saya follow Ibu nih, saya mau follow Ibu. Tapi saya nggak akan pernah dapat postingan Ibu karena Ibu ini Bu Luska ini cuman bahas kuliner. Yang menurut algoritma saya kan nggak pernah buka kuliner nih, jadi nggak nyampe postingannya. Itulah algoritma, gitu ya. Jadi karena nggak nyampe, kita berteman nih padahal
berteman, saling follow, tapi saya nggak pernah dia postingan ibu di ibu Liskani itu karena nggak satu kategori. Tapi kebetulan kita di ruangan yang sama hari ini, Bu. Artinya kan Facebook atau Instagram itu kan satu perusahaannya. Facebook dan Instagram mendeteksi saya check in di tempat yang sama dengan ibu Liskani. Baru postingan ibu ada lagi di saya, karena dianggap oh orang ini memang nggak suka bahas hal yang sama, tapi kayaknya satu circle pertemanan deh gitu. Karena terdeteksi check in di tempat yang sama di Global Cendekia ya kan. Tapi Bu, umurnya paling cuma 3 hari. Hari keempat kalau kita tidak ada bertemu, ya udah kita bisa lagi. Saya nggak lihat postingan ibu. Segitunya algoritma itu. Mas Nanda ribet banget sih algoritma itu gitu kan. Pakai milah-milih segala. Nggak bisa pakai 7 tahun yang lalu. Nggak bisa. Kalau pakai 7 tahun yang lalu bayar kan. Ada Instagram Ads namanya, Instagram Advertising. Bayar. Itu yang saya bilang tadi 20.000 sehari. Paling murah ya. 20.000 sehari. Start mulai dari 20.000 lah biayanya. Ya. Nah kayak gitulah penggambarannya sosial media sekarang. Artinya apa? Yang ada di timeline itu maksudnya di yang Bapak Ibu scroll di Facebook itu yang dipilih yang kira-kira Bapak Ibu suka oleh Instagram, oleh Facebook. Ya, jadi udah nggak ada lagi istilah sosial media itu. Kalau dulu kan kita bersosialisasi, ini medianya gitu kan. Kalau sekarang udah berubah, sekarang tuh sentris, saya sentris gitu. Jadi apa yang ada di sosial media di saya di apa yang ada di timeline Facebook saya itu yang menurut Facebook kira-kira saya senang. Tuh kan? Nah, kalau kita sebagai guru, ya, kalau kita mau sebagai guru nih, pengen postingan kita ada di berandanya anak-anak, gitu ya. Ya Bapak Ibu harus posting sesuatu yang disukai anak-anak itu, biar ketemu algoritmanya. Ya, gimana gitu kan? Ya cara cari tahunya Bapak Ibu harus kepo itu apa? Cigo-cigo atau apa? Intip Instagram anak-anak. Dia lagi ngapain nih? Oh, anak-anak lagi ngapain sekarang? Itu musisi yang keren itu siapa namanya? Ada yang tahu Fabio Asher kan? Pasti nggak tahu. Nggak tahu kan? Nah, makanya Bu kita belajar sosial media sekarang. Fabio Asher, Rizky Febrian tahu lah. Waduh, Rizky Bilar itu Pak, itu adalah suami yang banting tulang, ya kerja banting tulang istrinya tapi ya. Gitu. Rizky Bilar kan banting tulang Pak, itu suami yang bagus. Tapi dia banting tulang istrinya kan mampus juga istrinya. Ya Rizky Bilar ya. Tapi saya nggak tahu apakah itu menarik buat anak-anak SMA gitu ya. Anak-anak SMA itu menariknya itu Lyodra ya. Siapa yang temannya Lyodra? Andini, Tiara Andini gitu ya. Rizky Febrian. Itu kalau musik. Kalau film anak-anak muda lagi nonton film apa Bu? Apa? Drakor gitu ya. Aduh saya udah gak ngerti opa kan apa? Animasio ya. Starla. Iya. Film pelakor ya Mas. Oh ada layangan putus kayaknya ya. Bapak layangan putus atau apa satu lagi? Tapi kan kita harus survei dulu ya. Anak-anak muda ini nontonnya gitu. Coba kita tanya yang kelas 12 ya. Reva, ini kelas 12 ya. Kamu nonton layangan putus? Apa lah yang kamu tonton? Drama Korea kan? Ya betul. Naruto. Cocok Pak, cocok. Berarti kalau ibu mau ngetren di kalangan anak-anak sekolah dan algoritma mempertemukan ibu dan anak-anak sekolah, maka harus bahas drama Korea. Tapi ya jangan tarik juga di bidang ibu gitu ya. Misalnya ibu guru apa? Kimia. Ada nggak ya drama Korea yang kimia gitu? Ada ya? Oke. Berarti harus membahas tentang scene apa di drama Korea tersebut yang dikaitkan dengan kimia gitu. Jadi ada value ibu,
tapi ada value si anak sekolah. Terpaksa gitu. Terus kan Pak Kepala Sekolah, ribet amat nih kita harus bikin yang anak sekolah mau dan yang value kita. Itulah namanya lahir orang namanya content creator. Dia yang mikirin itu. Ya kalau kita ini udah pusing, besok ujian apa gitu, besok murid ini ngapain, kita udah pusing ngurusin operasional, ngurusin segala macam. Ya itulah lahir orang-orang content creator. Dia yang ngurusin value kita, dijaganya, tapi dia juga mencari tahu tren apa di kalangan target market kita, gitu ya. Next. Oke lah Mas Naga. Apa statistik yang harus kita perhatikan? Data-data apa yang kita harus perhatikan di Instagram itu ya, di Facebook itu ya? Oke, yang harus kita perhatikan itu relevansi. Itu yang barusan kita obrolin Bapak Ibu. Relevansi itu apakah konten Bapak Ibu relevan sama anak-anak? Ya, atau kalau target marketnya nggak anak-anak, berarti orang tuanya, gitu ya, orang tua di anak-anak yang mau jadi murid lah, gitu ya. Relevan nggak konten-kontennya sekolah ini, konten-konten Bapak Ibu relevan nggak sama yang calon si Bapak apa orang tua yang mau nitipin anaknya nanti di sini, relevan nggak? Ya. Yang kedua adalah Bapak Ibu kalau klik di dalamnya Instagram itu ada namanya profil visit Bapak Ibu. Profil visit itu artinya apa? Dia lagi scroll gitu ya. Bapak Ibu bayangin nih di Facebooknya Bapak Ibu nih lagi scroll tahu sih? Inilah ya, menyentuh handphone gitu kan. Tapi handphonenya bukan murim kan? Boleh disentuh kan? Iya kan? Dia scroll, tiba-tiba Bapak Ibu tertarik sama satu hal konten. Mungkin kontennya ibu yang lain gitu ya. Nah, Bapak Ibu baca nih kan? Bapak Ibu tekan akunnya dia. Jadi masuk ke dalam akun dia kan? Nah, itu namanya profil visit. Ya, itu namanya profil visit. Artinya Instagram membaca konten ibu ini keren. Kenapa keren? Karena ibaratnya tuh kalau kita lagi di jalanan, orang lagi lewat di depan rumah kita, di depan kafe kita, dia tertarik, dia masuk ke dalam kafe kita gitu kan, mau makan ya, mau apa kayak gitu ya. Nah, sama kayak gitu. Jadi salah satunya Bapak Ibu udah bisa cek sendiri di Instagram, cek mana postingan yang profil visitnya tinggi. Kadang-kadang Bapak Ibu nggak seperti dugaan kita gitu. Kadang-kadang postingan kita yang nggak penting itu malah profil visitnya tinggi. Nah, saya kasih salah satu contoh nih. Saya kebetulan pernah mengelola pasar buah. Pasar buah itu ada toko buah lah di Pekanbaru sana. Ya kan orderan dari si ownernya kan dia bilang postingnya buah-buah yang menarik ya, buah-buah itu yang lagi mengkilat-kilat, yang cantik gitu kan, pokoknya enak dimakan kan gitu kan. Ya siap Bu gitu. Dia direkturnya ibu-ibu gitu. Siap Bu gitu kan. Saya posting juga sampah buah. Jadi buah itu kan kalau kita udah kupas kan ada sampahnya ya kan. Nah, saya bikin postingan sampah buah diapain ya? Artinya kan gambar buahnya jelek kan, itu kan cuma sampah buah gitu. Ternyata profil visitnya tinggi Bapak Ibu. Nah, kok bisa gitu? Ya ternyata setelah dianalisa datanya, followernya pasar buah Pekanbaru itu nggak terlalu butuh gambar buah yang bagus. Dia butuhnya diinspirasiin. Jadi ini ada tomatnya bisa dibikin apa? Oh, bisa dibikin jus, bisa dibikin makanan oseng-oseng apa kayak gitu ya, atau bikin gulai mungkin pakai tomat. Tapi dia intinya pengen diinspiring. Begitu juga dengan sampah-sampahnya buah itu ternyata bisa jadi apa. Jadi ternyata followernya suka itu, dia nggak terlalu butuh gambar apel cantik itu ternyata Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mulai baca dari situ, ya. Mulai dicekin tuh satu-satu di postingan Bapak Ibu. Ini profil visitnya berapa? Ini profil visitnya berapa gitu ya. Ya Bapak Ibu. Terus interaksi yang kita tahu semuanya lah ya. Interaksi itu kan like, comment, share, save, ya. Lalu time spend. Maksudnya apa ini? Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu bikin video ya, baru dianggap sama Instagram kalau ditonton di atas 3 detik. Kalau Bapak Ibu scroll gini cuman 2 detik, 1 detik mah itu dianggap kontennya nggak penting. Ini kayaknya nih ya, kalau umur segini nih kayaknya ada yang main pet nih. Ada pernah tahu pet nggak? Nggak tahu kan?
Serius ibu kekinian banget sih bu. Jadi kalau di pet itu zaman dulu ya, kalau kita mau lihat postingan orang, dia itu abu-abu warnanya. Tapi kalau bapak ibu stay di situ, di postingan itu berhenti di situ agak-agak 2-3 detik, postingannya baru berwarna. Sama juga dengan Instagram. Bapak ibu kalau scroll itu maksudnya ini handphone, mencari-cari, membaca-baca. Bapak ibu stop di situ selama di atas 3 detik, baru itu dianggap postingan bagus sama Instagram. Nah terus apa rewardnya, apa penghargaan Instagram sama kita Mas Nanda? Kok kalau postingan kita tuh di stop orang sampai 3 detik, maka dibukakan. Tadi kan 1% ya, maka dibukakan jadi 2% atau 3%. Ya, jadi lebih banyak yang tahu gitu maksudnya. Artinya ya algoritma seperti itu, dia akan mengecek apakah orang stop nggak di akunnya bapak ibu lama gitu ya. Makanya biasanya tuh ada clickbait ya kan. 3 menit pertama itu biasanya yang heboh-heboh di dalam videonya ditaruh di depan, baru nanti videonya mulai dari awal. Kayak gitu lah ya. Jadi bapak ibu, ini salah satu, kalau misalnya sekolah ini nantinya punya tim content creator, bisa aja kan anak OSIS dibentuk tim mading lah gitu ya, tim mading atau gimana. Nah mereka tuh harus punya laporan mingguan atau laporan bulanan mengenai setiap konten-konten yang profil visitnya ada berapa, interaksinya ada berapa gitu ya. Mereka laporan itu terus. Nah gitu ya. Lanjut. Oke Mas Nanda, oke lah, sekarang saya ngerti nih, kita harus bikin konten yang menarik gitu ya, yang bisa membuat orang stay bertahan di konten kita lebih dari 3 detik gitu kan. Terus apa Mas Nanda? Tipsnya Bapak Ibu harus menentukan niche-nya sendiri. Niche itu ceruk pasar paling padat gitu ya. Kunci sukses itu saya nggak tahu sih kunci sukses itu apa. Tapi kunci gagal saya tahu. Kunci gagal itu menyenangkan semua orang. Iya. Ya. Kunci gagal itu menyenangkan semua orang. Lagi kita gagal semakin lama. Ya. Jadi niche market adalah kita memilih pasar yang ceruk banget. Yang ceruk itu bahasa Bakinangal. Ibu kan orang Pulau Jawa, ibu kan ceruk itu maksudnya ini lah, spesifik gitu ya. Nah itu niche market ya. Coba di next kan dulu. Nah ini maksudnya saya. Jadi ini ada market yang besar. Anggap aja marketnya itu calon siswa lah ya. Ini calon orang tua siswa misalnya gitu ya. Ini marketnya besar. Ada yang sawit, ada yang mana, macam-macam deh orangnya. Nah kita hanya pilih satu hal yang kecil aja spesifik, tapi setia di situ dan konsisten di situ, postingnya itu aja. Karena apa? Karena kalau bapak ibu keluar dari kategori bapak ibu, algoritma menghukum bapak ibu. Jadi postingannya nggak disampaikan ke 1% orang. Misalnya bapak lagi suka nge-share tentang memancing, berarti hobi ya, misalnya ya, mancing. Tiba-tiba hari ini udah mau ngomongin mancing mulu kan, mancing ya, mancing ikan, mancing keributan enggak ya pak ya, mancing ikan ya. Waduh, tebar pesona ya pak ya, mancing hati ya. Tapi maksudnya kan selama 1 bulan bapak ngomongin tentang mancing gitu ya, mancing mania mantap gitu misalnya. Tiba-tiba bapak hari ini ngomongin tentang PS kalau anak-anak main game tuh PS5 kalau salah ya, PS4, PS5. Tiba-tiba coba deh kalau kita lagi nongkrong sama bapak gitu kan, biasanya ngomongin mancing, kenapa tiba-tiba kamu ngomongin PS5? Gak sih kan? Gak ngerti juga kita. Itu yang dia akan direspon sama follower. Ketika bapak ngomong A secara konsisten, tiba-tiba berubah, maka follower akan meninggalkan bapak ya. Itu jadi oke lah Mas Nanda, oke, saya paham. Saya harus ngomong satu hal konsisten di sosial media. Terus saya ngomongin apa Mas Nanda ya? Nah yang saya rangkum ya dari guru-guru juga yang saya belajar gitu ya, belajar di guru digital marketing di Jakarta, di sana ada 5 hal yang saat ini ngepop lah, umum lah di Instagram ya, di sosmed manapun. Apa aja tuh? Yang pertama health and fitness. Jadi isi akun
akun Instagram itu cuma ngebahas tentang kesehatan, tentang hidup sehat, itu aja. Makanan sehat, hidup sehat, cara jadi sehat. Pokoknya semua tentang health and fitness. Udah gitu aja. Gak boleh keluar dari situ. Ingat ya, kalau keluar dari situ tiba-tiba ngebahas game, ya kan? Atau boleh sih ngebahas game, tapi ditarik ke health and fitness juga ya, gitu ya. Tetap pembahasan utamanya health and fitness, ya. Nah, tapi kalau tiba-tiba benar-benar putar balik itu apa namanya? Tiba-tiba berubah jadi kulineran yang bikin gendut misalnya gitu kan? Ya dia akan followernya akan bereaksi kayak, oh kenapa nih dia ngomong yang hal yang di luar kebiasaan, 1-2 kali postingan ternyata masih kayak gitu, dia akan meng-unfollow Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, apalagi Mas Nanda temanya niche-nya, wealth and money, ya. Jadi akun Instagramnya Bapak Ibu tuh cuma ngebahas tentang finansial, tentang bagaimana sukses di masa tua, tentang bagaimana kesejahteraan, pokoknya yang wealth and apa tadi? Uang dan kesejahteraan. Itu aja dibahas terus, konsisten, ya. Yang ketiga apa? Relationship dan dating. Jadi akunnya Bapak Ibu itu cuma ngebahas relationship, misalnya kayak parenting gitu ya. Bagaimana mendidik anak, bagaimana kalau anak tantrum, itu juga harus pokoknya relationship lah, ibu dan anak, bapak dan anak, suami istri, itu kan terserah. Maksudnya suami istri muslimah gitu kan, ngebahas-bahas ini gitu. Apa? Suami pelakor katanya Pak. Suami istri, suami pelakor. Boleh Pak, boleh. Tapi konsisten gitu kan, jadi membahas tentang perselingkuhan gitu kan. Konsisten di akun itu bahas selingkuh mulu gitu kan. Suami istri Bahasnya suami istri selingkuh mulu, mengerikan di akunnya ya. Tapi nggak apa-apa Pak, bisa dicoba juga tips-tips untuk kabur dari istri gitu kan. Jalan gitu kan. Misalnya atau cara mengakali istri biar bisa keluar malam main sama teman-teman misalnya. Cara menyembunyikan uang gajian dan bonus gitu kan. Pokoknya yang maksiat-maksiat lah di situ ya. Boleh. Yang penting kan maksiatnya konsisten gitu kan Pak. Yang penting konsisten gitu aja. Kalau kita udah milih maksiat ya udah gitu. Selamanya jadi iblis gitu kan. Berarti kalau orang kayak gini terus. Ada dong. Kan akun-akun kayak Bjorka bagi pemerintah kan dia ini. Bagi pemerintah dia kan waduh buka aib gitu kan. Apa Anya Geraldine, Maria Vania gitu kan yang tiap harinya. Pemersatu bangsa ya Bang ya gitu ya. Lanjut. Maria Vania. Iya Maria Vania kan ngajarin olahraga, cuman bajunya minim gitu doang, kurang bahan. Ngomong cowok Bapak mau jadi semangat Bapak ya kalau ngomong-ngomong itu ya. Oke, lanjut. Self improvement ya. Harus lanjutin Bu. Kalau Bapak ini kalau sekali dipancing begitu mulu. Lanjut ya, kita stop ke Bapak ya. Nah, oke lanjut. Self improvement itu berarti ya misalnya kita belajar tentang hal baru, belajar bahasa Inggris ya. Pokoknya yang ilmu pengetahuan yang mengupgrade skill gitu ya. Bebas mau belajar bahasa Rusia, bahasa Inggris, tapi intinya akunnya harus self improvement. Lalu yang kelima itu hobi ya. Jadi hobi ya bebas. Kita mau bahas tentang mancing, kita mau bahas tentang pokoknya seputar hobi. Jadi 5 ini yang Bapak Ibu harus pilih satu. Ya, nggak bisa nyebrang-nyebrang itu nggak bisa. Sebentar bahas kesehatan, habis itu sebentar bahasnya relationship, misalnya parenting gitu kan. Nah itu followernya bingung gitu ya. Jadi peningkatan followernya nggak drastis gitu ya. Nah ini rumusnya kalau bikin niche market, niche-nya gitu ya. Industrinya apa, marketnya apa, orang spesifiknya apa, dan alasannya kenapa. Ini rumusnya ya. Jadi nanti jadi satu kalimat gitu ya, jadi satu kalimat. Contohnya ya, kita saya kasih coba contoh ya. Next. Contohnya ini, menurunkan berat badan untuk ibu-ibu yang melahirkan. Nah berarti kan sesuai rumus yang tadi,
Berarti dia main di pasar menurunkan berat badan, ibu-ibu yang menurunkan berat badan yang baru saja melahirkan. Jadi dia nggak, niche market ini tuh nggak membahas tentang orang mau menurunkan berat badan tapi masih lajang gitu ya, belum, nggak usah di akun ini. Emang akun ini fokusnya misalnya ya tadi bagaimana ngatasin stretch mark gitu kan ibu-ibu yang udah baru melahirkan ada stretch marknya atau apa ya, kita kan waktu ibu-ibu mengandung itu kan intinya mau dapat gizi lah anaknya kan, masuk banyak biasanya naik tuh 20 kilo gitu misalnya kan habis melahirkan gitu kan. Nah apa ininya solusinya kan, akun itu sharing tentang itu, tentang berat badan, seputar berat badan yang ibu-ibu yang melahirkan ya. Atau contohnya yang ini ya, yang bawah aja ya. Jadi orang tua yang lebih baik untuk tumbuh kembang anak di bawah 10 tahun. Jadi ini kan relationship tadi ya. Jadi kita sharing parenting, tapi parentingnya untuk umur 10 tahun bawah ya. Pasti beda-beda lah masalahnya dibandingkan anak yang sedang, kalau udah akhir balik itu apa namanya, puber ya. Puber yang umur 13, nggak usah bahas di akun ini gitu ya. Akun ini lebih ke anak 10 tahun ke bawah. Jadi niche marketnya itu makin sempit, makin banyak followernya Bapak Ibu, yakin lah ya, karena dia udah spesifik ya. Next. Oke Mas Nanda, saya sudah tahu bahwa ada algoritma, saya sudah tahu ternyata untuk naikin follower saya harus menentukan market saya sendiri yang tajam. Sekarang apalagi? Oke, Bapak Ibu, kalau sudah menentukan jati diri akunnya, ya akunnya kan udah ditentuin jati dirinya, yang langsung dilakukan adalah mencari pasarnya. Kalau di dunia nyata, pasar itu ya di pasar ya kan. Kalau di dunia digital, pasar itu adalah hashtag. Ya, maksudnya apa? Hashtag itu adalah tempat orang-orang berkumpul untuk mencari satu hal yang sama. Ya sama lah kayak kita di pasar kan, kita berkumpul di mall atau di pasar raya. Ya memang lagi mau nyari apa, ada sayur yang kita lagi mau nyari, pokoknya ada hal kesamaan, kita berkumpul di suatu tempat kan. Nah kalau di sosial media namanya hashtag ya. Oke Mas Nanda, gimana nih kalau hashtag, ada strateginya bagaimana? Ada Bapak Ibu. Instagram hanya membolehkan Bapak Ibu pakai hashtag itu 30 biji lah begitu, tulis-tulis ya, cuma boleh 30. Tapi saran saya supaya mainnya aman, Bapak Ibu cuma 25 aja. 25 hashtag yang Bapak Ibu upload. Kalau sekali upload pakai hashtag tuh Bu di bagian status ya kan. Kan waktu bikin status kan ada hashtag sekolah, hashtag kampar ya kan. Hashtag tuh maksudnya tagar ya bahasa Indonesianya. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan hashtag yang sama, maka Bapak Ibu dianggap robot ya. Instagram mendeteksi Bapak Ibu, kok hashtagnya sama terus nih, dia upload hari ini hashtagnya ini, besok dia upload lagi hashtagnya sama, nah sore dia upload hashtagnya sama, maka algoritma menutup postingan Bapak Ibu. Jadi nggak nyampe 1% dituruninnya. Lah terus gimana kata Ibu Bapak kan? Ya berarti hashtagnya harus beda. Tapi di antara kumpulan hashtagnya Bapak Ibu boleh 1 dikurangin atau 2 dikurangin atau diganti 1 gitu. Lah terus Mas Nanda berarti 30 hari dalam 1 bulan hashtag saya harus beda. Iya. Oh ribet Mas Nanda, makanya ada konten kreator urusannya itu. Dia tuh membuat cluster hashtag namanya. Cluster hashtag tuh per hari Bapak Ibu. Karena kalau enggak Bapak Ibu dianggap robot sama Instagram karena sama hashtagnya. Ya. Nah biasanya kalau kita workshop, ini kan kita sharing lah ibaratnya ya. Kalau kita workshop, detik ini juga saya suruh Bapak Ibu bikin cluster hashtag 30 biji ya, 30 hashtag gitu ya. Oke. Nah oke lah Mas Nanda, tadi kan Mas Nanda bilang 30 hashtag ya, apa 25 ya gitu kan. Apa aja komposisinya gitu ya. Komposisinya pertama adalah 1 hashtag yang memang niche market Bapak Ibu. Berarti kalau di sini mungkin pendidikan atau SMK atau terserah 1 buah. Nah, silakan Bapak Ibu ketik di kolom pencarian yang ada di Instagram. Ketika Bapak Ibu tekan pendidikan, maka nanti ada
hashtag saran dari Instagram banyak tuh biasanya. Turun ke bawah itu banyak hashtag saran. Nah, hashtag saran itu ambil 10 biji. Berarti udah 11 kan? Satu adalah hashtag utamanya Bapak Ibu, pendidikan misalnya. Lalu waktu diklik di tombol pencari di handphone, kan ada suggest-nya. Ambil 10 hashtag yang kira-kira memang bagus lah gitu ya. Udah nih Mas Nanda, berarti 11 ya. Satu yang saya hashtag utama saya, 10 yang saya ambil dari saran Instagram. Lalu apalagi Mas Nanda? Nah, cari hashtag yang sedang trending. Nah, Bapak Ibu mau nggak mau harus buka TikTok, gitu ya. Di TikTok itu ada, atau Bapak Ibu harus buka Twitter, gitu ya. Atau di YouTube juga boleh kok. Misalnya ada trending gitu. Ya kayak tadi Rizky bilang lah, apalah segala macam. Silakan ditaruh ke situ ya. Ambil sekitar berapa ya? 5, 7 atau 10 boleh. Lalu yang ke berikutnya apa lagi Mas Nanda? Tadi kan udah 1, udah 10, udah 10, ini 21 nih. Apalagi ada 4 lagi kan menuju 25 ya. Ya udah, cari hashtag yang suka dipakai sama orang-orang berpengaruh di bidangnya Bapak Ibu. Misalnya kalau pendidikan mungkin hashtag apa, tagar apa yang sering dipakai Nadiem Makarim gitu. Yang ngajar pendidikan siapa lagi ya? Atau misalnya di dunia pendidikan siapa lagi ya Bu? Yang terkenal. Pokoknya itu harus tahu ya di dunia pendidikan selain Nadiem Makarim. Mau di Ayunda, tahu kan ya? Tuh yang main ayunan itu mau di Ayunda, mau di Ayunda itu nanti. Mau di Ayunda itu juga Jerome Pauline kalau Bapak Ibu suka nonton. Nah, cek di Instagramnya dia atau di YouTube-nya atau di sosial medianya yang manapun, dia pakai hashtag apa. Nah, masukkan di komposisinya Bapak Ibu ya. 25 hashtag tadi kan. Jadi kumpulin aja tuh mau di Ayunda, Jerome Pauline. Kayaknya Dian Sastro sering juga Bu tentang pendidikan. Dian Sastro ya Pak? Atau yang lain gitu ya. Boleh lah bebas. Ibu lebih tahu gitu yang berpengaruh di bidang pendidikan ya. Nah, ya itu lah komposisinya. Tapi itu kan kalau Ibu udah ngumpulin baru 1 hari kan Bu. Nah, Bapak Ibu harus kumpulin 30 atau 31 klaster gitu ya, 31 kelompok misalnya. Next. Oke, ya udahlah Mas Nanda, saya udah tahu nih sekarang harus ada hashtag lah segala macam, hashtag adalah pasar dan segala macam. Apa langkah saya berikutnya? Gitu ya, saya udah tentukan saya mau target marketnya di situ, jati diri saya di situ, pasar yang saya mau masuk di situ, saya sudah tentukan. Apa lagi? Kalau kita udah menentukan pasar, Bapak Ibu, kita kan di tempat orang ramai, ya kan? Ya kan pasar itu kan ramai orang, di mall juga ramai. Artinya apa? Apa yang bikin kita beda dari orang-orang yang banyak itu? Apa yang bikin calon followernya Bapak Ibu menotis Ibu, memfollow Bapak Ibu? Ya, caranya adalah Bapak Ibu harus menanamkan value di dalam akunnya Bapak Ibu. Ya. Jadi artinya apa tuh kalau bahasa kerennya branding namanya. Branding itu sama dengan value, ya. Branding adalah value. Lanjut. Nah ini saya pakai rumus ini ya. Tapi ini biasanya kalau saya sharing di UKM, ya. Bisa juga dipakai buat kita. Ya. Yang paling penting itu Bapak Ibu harus mencari manfaat emosionalnya seorang guru apa, manfaat fisiknya apa. Ya, tuh. Tadi kan udah ada kisi-kisi dari Pak Kepala Sekolah, misalnya sebagai fasilitator itu apa tuh, fisik atau emosional? Fisik sih kalau saya mungkin ya. Sebagai fasilitator, misalnya. Kalau manfaat emosionalnya apa? Ya, misalnya membentuk karakter atau apa? Silakan Bapak Ibu petakan sendiri, ya. Kalau di produk ini gampang banget, maksudnya bukan gampang ya. Saya udah terbiasa lah kalau di produk gitu ya, UMKM. Misalnya Bapak Ibu tahu jam mahal Rolex nggak? Kan mahal ya, berapa puluh juta gitu kan. Secara fisik jam itu adalah jam waktu, penunjuk waktu. Tapi secara emosional dia adalah pencapaian. Ya biasanya orang membeli jam mahal kayak Rolex itu karena ada pencapaian di hidup dia, yang dia mau freeze waktu itu dengan membeli Rolex. Jadi kalau dia turunin Rolexnya ke anaknya,
Dia bilang ini waktu bapak waktu itu jadi dapat piala Citra misalnya gitu. Bapak beli Rolex. Nah ini saya turunkan ke anak saya. Jadi ada momen penting di hidup dia lambangkan dengan membeli Rolex itu dia. Atau contohnya bapak ibu kan tahu minuman yang kayak sasetan itu extra joss ya kalau salah. Bapak-bapak mungkin suka extra joss. Secara fisik dia adalah minuman berenergi. Ya fisik kan berarti yang kita bisa lihat ya. Tapi secara emosional dia adalah lambang bekerja keras. Jadi kalau dia udah minum extra joss, dia udah kerja ya. Menurut anggapan asumsi orang ya. Udah extra joss nih berarti dia udah kerja. Ya. Itu yang dibangun di iklan-iklan extra joss ya Bapak Ibu. Makanya jadi kayak di tempat bangunan lah, lagi kerja keras lah gitu. Nah Bapak Ibu juga harus memetakan secara guru ini, secara fisik apa, secara emosional apa. Ya. Next. Next. Oke lah Mas Nanda. Oke, sekarang saya tahu tadi ada yang cara bikin value ya. Kan nanti saya share juga ininya materi ini kan saya share. Kalau Bapak Ibu lagi santai-santai, lagi dengar santai-santai dan melihat lagi di materi ini, mungkin bisa mulai saya coba deh membuat value saya apa. Nah, nanti kan bisa dilihat ya. Belum ketekan. Oh iya. Oke Mas Nanda. Ya udah sekarang kita masuk ke berikutnya Mas Nanda. Bikin konten itu gimana gitu kan? Next. Nah Bapak Ibu yang kalau di sini di sosial media itu ternyata sebelum orang itu deal sama kita mau masuk sekolah kita, dia itu nggak tiba-tiba ujuk-ujuk masuk langsung daftar kan? Dia kan lihat dulu ini sekolah apa ya katanya. Atau dia mungkin nggak tahu sekolah kita mungkin ya. Baru dia dapat awareness gitu. Oh ada sekolah ya di sini yang peralatan berat ini SMK Global Cendekia. Dia baru tahu. Setelah dia tahu, langkahnya biasanya dia mulai tertarik, dia nyari tahu. Ini customer journey namanya. Perjalanan customer sampai dia deal sama kita. Nah berarti dia nyari tahu sekolah apa sih ini Global Cendekia. Apa aja sih kurikulumnya, siapa aja sih gurunya, apa aja sih prestasinya, dia cari tahu. Setelah dia tahu dan dia cari tahu, dia mulai memutuskan, oke lah anak saya sekolahnya di Global Cendekia. Tapi Bapak Ibu itu baru memutuskan. Sedang dalam perjalanan menuju sekolah bisa berubah juga. Iya bisa berubah. Misalnya nih kita mau nentuin, oke lah hari ini kita makan ikan kapie di Pulau Jambu. Pas dari sini kita jalan kan kalau kita memutuskan kan di situ doang kan kita oke ya teman-teman habis istirahat asar atau zuhur langsung kita ke KPI ya. Nah itu kan memutuskan. Tapi dalam perjalanan yang menuju Bangkinang ternyata panas lah, jauh lagi dari Bangkinang ke Kuo adalah setengah jam lagi, masuk dalam lagi ke yang KPI dalam gitu kan. Udahlah di Bangkinang aja. Nah itu kan berarti dia nggak jadi deal gitu ya. Nah itu namanya di content action. Action itu kita menakut-nakuti ya. Kalau content decision itu artinya dia harus di-dealkan. Hari itu deal dia mau memilih kita. Nah itu biasanya isinya konten-konten promo. Artinya apa Bapak Ibu? Oh ternyata di Instagram, di Facebook konten itu bertahap. Nggak semuanya konten itu produk. Kalau kita jualan nih, nggak semua konten itu promo. Ternyata ada tahapannya, ya. Konten pertama harusnya dimulai dari awareness, ya. Yaitu apa biasanya Mas Nanda? Ya misalnya social proof aja, misalnya sekolahnya SMK Global Cendekia sudah PK, misalnya kan ya, sudah PK kan. Nah misalnya kayak gitu, jadi segala sosial itu kan social proof ya, bukti sosial, ya. Atau contohnya sekolah kita menjalin kerjasama dengan banyak mitra perusahaan-perusahaan misalnya gitu. Kasih tahu aja itu awareness ya. Orang jadi ngeh gitu kan, oh ternyata mitra-mitra sekolah ini keren kontennya gitu ya. Nah jangan itu terus kontennya, karena kan orang-orang udah mulai tahu nih sekolahnya SMK Global Cendekia. Maka konten berikutnya kan tadi orang yang sudah tahu, oh ya ini SMK-nya udah PK ya, oke.
dia akan mencari tahu kan, itulah lanjutnya kan. Itulah gunanya influencer. Influencer itu kan yang memberitahu, ya. Pasti influencer itu mewakilkan hal-hal yang ditanya oleh calon customer, ya. Atau misalnya konten testimoni, misalnya gitu ya, testimoni siswa yang sudah lulus, atau bukti-bukti bahwa misalnya siswa di sini di waktu tes Trakindo lulus 7 orang misalnya gitu kan. Nah itu kayak gitu-gitu dibikin kontennya gitu ya. Itu maksudnya konten interest ya, berarti lulusan di sini tuh dapat tempat kerja yang mampu bersaing lah gitu. Macam-macam gitu ya. Nah setelah orang tahu kita ini SMA PK dan dia tahu kita ada lulusan-lulusan terbaik, maka konten berikutnya adalah kasihlah promonya, apa kurikulumnya, segalanya lah, yang memang jualannya gitu ya. Jadi jualan itu nggak di awal, jualan itu udah di tahap sini baru jualan. Nah ketika kita jualan, maksudnya kita menawarkan pendidikan kita lah, yang bisa didapat anak-anak mahasiswa nanti, siswa nanti di sini, dia akan memutuskan, oh ini sekolah yang tepat buat anak saya. Tapi ingat yang saya bilang tadi, ketika dia memutuskan, kan belum terjadi deal. Deal itu kan ketika sudah ada transaksi, sudah ada uangnya dia masuk ke rekening kita, itu baru deal kan. Maka kontennya setelah promo-promo, maka kontennya adalah konten menakut-nakutin. Lah, Mas Nanda kayak mana sih contohnya konten-konten nakutin itu kayak mana? Nah, misalnya ibu pernah nonton ini nggak? Yakinkah tempat tidur bapak ibu bebas tungau? Ada nggak gitu? Ya kan, itu ditakutin gitu. Atau nggak apartemen, Senin harga naik. Tapi tiap minggu dia ngomong gitu ya, Senin harga naik, Senin harga naik mulu gitu di Metro TV itu. Atau contoh nakut-nakutin apa ya? Kalau yang standar ya, promo hanya beasiswa hanya untuk 25 pendaftar awal. Berarti ditakutin ya, udah berapa orang nih? Tinggal cuma 25. Jadi konten menakut-nakutin yang ini ya. Nah, terus balik lagi pertanyaannya kan, Mas Nanda ribet banget ini. Iya makanya ada konten kreator Bapak Ibu. Itu adminnya Pak Edo ya Pak. Jadi Pak Edo itu harus punya schedule. Timnya Pak Edo, maksudnya tim sosmednya sekolah ini harus punya schedule. Ini awareness, interest, decision, action. Dan di masing-masing konten harus ada laporannya, profil visitnya berapa, ya kan, yang tadi profil visit, jumlah like-nya, jumlah komen, yang save, yang share, ya share tuh membagikan, ya. Harus ada laporannya, ya. Next. Next aja. Oke lah Mas Nanda. Sekarang saya udah mulai paham. Oh ternyata konten itu ada journey-nya, ada perjalanannya. Ternyata nggak melulu kontennya jualan mulu. Ternyata kita harus kenali dulu sekolah kita. Kita harus bikin konten yang kira-kira pertanyaan di kepala orang tua. Ya, pertanyaan orang tua itu apa, SPP-nya kayak apanya, kayak semuanya kan harus dijelaskan dalam konten gitu kan. Apa aja sih kegiatan siswa di sini, itu kan harus dijelaskan kan. Oke Mas Nanda, saya udah ngerti nih sekarang. Konten itu ada tahapnya. Nah ternyata Bapak Ibu, ya itulah bedanya marketing, selling, sama branding. Ini saya coba pisah. Marketing itu artinya Bapak Ibu menciptakan pasar. Bagaimana ternyata di era zaman sekarang praktisi itu penting. Kan sekolah ini kan praktek kan, ya kan penting. Jadi ya harus diciptakan bahwa nggak bisa kita tuh cuman cuap nggak ada bukti gitu loh, ya kan? Caranya gimana? Ya Bapak Ibu harus bikin posting studi kasus, misalnya kan langsung ke mesin kan, langsung ke studi kasus yang kecil-kecil aja. Begitu juga saya kalau Bapak Ibu kita follow di Instagram, nanti saya follow back ya, gitu kan. Yang saya share itu adalah studi kasus. Contohnya saya menangani klien yang dia suami istri, kan UKM ini ada yang usahanya itu bareng suami sama istri kan. Artinya apa? Mataharinya ada dua. Suaminya ngomong kemana, istrinya ngomong kemana. Nah terus saya mau bikin yang mana gitu ya. Itu kan studi kasus. Oh ibu, Bapak juga pengalaman kan? Atau yang tadi, berarti Bapak yang tadi mau bikin akun pelakor,
berarti harus ada studi kasus pelapornya gitu kan. Apakah fotonya Geraldine atau apa gitu ya. Ya jadi kalau menurut saya sekolah ini harus ada bikin konten tentang studi kasus karena SMK kan langsung praktek menurut saya loh. Tapi kan balik lagi ke tim konten kreator yang ada di sekolah ya. Nah jadi marketing itu tugasnya membuat yang pasarnya tadi rasanya kalau istilah Pak Kepala Sekolah kita jenuh, bisa nggak dia jadi ditarik lagi? Ini misalnya contoh ya, teknologi itu dia tuh kayak dua sisi mata uang. Ada dua sisi apa ya, negatif positif gitu ya. Kalau saya ini kan saya lulusan film nih, Bapak Ibu ya, lulusan film. Bioskop itu kan ibaratnya nggak penting lagi. Kenapa bioskop itu nggak penting lagi? Ya karena siapa yang mau ke bioskop itu capek-capek orang panas-panasan, bioskopnya di dalam mall pula, harus parkir lagi, naik lantai atas lagi. Dengan adanya handphone kan tinggal nengok di handphone. Salah Bapak Ibu. Justru dengan ada handphone, ada Netflix, ada apa lagi? Disney Plus namanya ya, Disney Plus, ada video, ada UTV apa? Ada WTV. Artinya apa? Kesempatan saya bikin sinetron, kesempatan saya bikin bikin film lebih lebar. Karena kan makin banyak bioskopnya. Kan memang kita kan bisa bikin untuk Netflix. Kita bisa bikin untuk Disney Plus. Kan mereka supaya mereka punya pengguna yang aktif, mereka kan bikin ngambil konten-konten lokal. Film-film Indonesia kan ditayangkan di Disney Plus, ibu bapak udah bisa nonton di handphone kan. Artinya apa? Kalau kita nganggapnya negatif, ya udah kan kita semua orang nonton di handphone dong, gitu kan. Gak ada bioskop lagi nih, filmmaker kayak saya mati nih. Enggak juga. Kalau kita ngeliatnya positif, ternyata bioskopnya jadi beranak gitu. Ada banyak kesempatan saya. Saya bisa bikin film ke Netflix, saya bisa bikin sinetron. Mungkin ya, zaman saya kuliah dulu, sinetron itu dianggap malu-maluin. Nonton sinetron, itu digituin. Nonton sinetron mak-mak kali. Sekarang sinetron itu primadona loh. Setelah adanya layangan putus ini, habis itu apa lagi? Lupa lah saya. Macam-macam deh. Tapi itu kan biasanya serial itu kan sinetron, dan itu disukai. Artinya dia bertumbuh lagi pasarnya, ya. Lanjut. Sorry. Tadi itu marketing ya, tugasnya marketing. Tugasnya selling adalah omset. Artinya dia ngurusin promo-promo, dia mengubah yang tadinya nggak mau beli jadi beli. Sementara kalau branding itu loyalitas, ya. Lanjut. Nah, jangan lupa ya Bapak Ibu, kalau di sekolah kita sudah ada tim content creator, maka dia yang bikin schedule kayak gini nih, schedule yang saya terapkan di perusahaan saya. Dan kalau ada schedule Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu, Minggu, di situ kita kelihatan ternyata hari-hari itu ada maknanya, gitu ya. Tiba-tiba hari Senin itu maknanya kayak sibuk meeting nih, semua sibuk lah. Hari Selasa itu sibuk mengerjakan meeting gitu kan. Hari Jumat tiba-tiba auranya ibadah. Hari Sabtu tiba-tiba pengennya jalan-jalan sama kawan. Hari Minggu auranya tiba-tiba sama keluarga. Nah itu diterapkan ke kontennya yang posting. Ya. Jadi Senin sampai Minggu itu apa? Ya itulah kalau misalnya akunnya pelakor tadi kan hari apa yang penting gitu, Senin apa? Hari Jumat ya, malam Jumat. Lanjut. Oke lah Mas Nanda, saya udah mulai paham bahwa saya perlu schedule karena saya tahu ada customer journey, bahwa konten itu bertahap ternyata ya. Kalau bertahap dan harus ada laporannya, maka harus bikin schedule atau jadwal. Oke lah Mas Nanda. Udah stres lagi tim content creatornya Global Cendikia kan. Oke. Postingan apa yang viral nih Mas Nanda? Oke, postingan yang viral itu sebenarnya kan banyak jenisnya, tapi saya kasih 4 aja lah dulu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah merinci angka nominal. Jadi postingan Bapak Ibu harus ada angka. Kenapa Mas Nanda harus ada angka? Karena kan kita lihatnya di handphone, kita tuh nggak bisa ngebayangin. Dengan ada angka, kita bisa membayangkan. Contoh, saya kemarin baru bikin video komersial untuk Toyota Race. Toyota Race itu mobil dari Toyota
ya kayak mobil-mobil anak muda gitu lah Bu Bapak ya. Ya udah, bagasinya luas gitu misalnya. Nggak bisa kayak gitu iklannya. Bagasi luas 5%. Gitu. 5% mungkin sekecil ini gitu ya. Tapi harus ada angka. Misalnya siswa-siswi lulusan terbaiknya Global Cendekia diterima di perusahaan besar. Itu nggak cukup. Harus ada gini, 25% siswa-siswi Global Cendekia diterima di perusahaan. Harus ada angka, gitu ya. Harus ada angka. Siswa-siswi sekolah dengan nyaman karena luas sekolah kita 30% lebih baik. Ini saya ngarang dulu ya, tapi kan Bapak Ibu belum tahu ya. Siswa-siswi di Global Cendekia belajar lebih nyaman karena hutan ruang hijaunya 40% lebih banyak, ya kan? Itu misalnya dia nyaman nih karena masih banyak pohon. Kalau cuma bilang nyaman karena banyak pohon itu enggak. Tapi kalau misalnya 30% ruang hijau ada di sekolah itu, maka siswanya nyaman. Akan ada angka, ya. Paham ya? Harus ada angka. Yang kedua, kontennya harus dibikin untuk mengkode orang lain. Jadi kontennya ini didesain untuk orang lain mengkode gitu. Kayak mana ya? Saya ada kasih contoh sih. Coba di ke bawah. Next. Nah, ini misalnya. Belajarlah untuk lebih dewasa. Kalau punya komitmen ya dijaga. Nah ini emak-emak pengen banget nih nge-tag suaminya gitu. Atau bapak-bapak yang tadi pelakor itu pengen banget tuh kayaknya nge-tag pelakornya gitu ya. Nah, jadi tipe konten ini adalah tipe konten untuk nyindir. Tapi nggak nyindir sih. Kayak kita tuh mau mengkode orang gitu. Jadi misalnya bisa dari fakta. Misalnya fakta bahwa jumlah praktisi penyerapan pekerja praktisi itu lebih digunakan loh dibanding yang lain atau apa. Jumlah apa ini pokoknya Bapak Ibu sama tim konten kreatornya lagi berpikir kira-kira yang kontennya itu untuk mengkode orang lain itu apa gitu ya. Ini contohnya gitu ya. Balik lagi. Oh sorry, ini tadi saya siapin konten yang angka ya. Ini misalnya iPhone terbaru, iPhone 14 ya. Dia nggak bilang layar lebih besar. Dia bilangnya 21% lebih. Ini angka 21% ini saya nggak tahu sih dari mana. Tapi angka itu membuat orang jadi merasa oh gue bisa bayangin dan gue tahu gue dapat apa. Saya tahu saya dapat berapa. Next, back. Nah ini konten ATM ya. Konten ATM ini amati, tiru. M-nya bukan modifikasi, tapi M-nya adalah memperhatikan tren yang lagi viral. Ya, contohnya ya, saya bikin konten buat saya sendiri lah ya. Coba next. Nah ini, ini saya bikin juga. Waktu itu kan ada video klipnya Noah ya, yang terdalam kalau nggak salah. Dia Iqbal anak mana sih? Dilan itu sedang jalan di pasar sambil dia lip sync lagunya Ariel. Nah kebetulan saya bikin juga gitu di Pekanbaru Bapak Ibu. Nggak tahu tiba-tiba yang nonton 20.000 orang gitu kan. Banyak juga. Coba putar Pak. Malu saya Pak. Penasaran Pak. Emang terkonek internet nggak? Konek kok Pak. Bagus Pak. Aduh stres saya Bu Pak ya. Ya nggak apa-apa lah. Ya nanti dikonekkan dulu internet ya. Konekkan aja dulu. Nah jadi kita harus bikin yang viral juga di platform itu. Platform TikTok itu yang lagi viral beda sama yang di Instagram. Jadi Bapak Ibu harus bikin konten yang ambil value sekolah, hubungkan yang sama yang viral. Viral itu bukan harus cerita ya Bapak Ibu. Musik juga bisa. Misalnya musik yang kemarin dinyanyikan di depan Pak Jokowi itu apa? Ojo dibanding-bandingkan misalnya. Atau apa namanya? Nina Nino itu apa ya? Jokowi ya pokoknya yang viral-viral lagunya itu lah ya. Nah itu dipasangkan di konten. Next. Back. Squid Game. Squid Game bunuh-bunuhan buku kali kan Ibu. Oh mungkin Ibu biologi kali ya bunuh-bunuh. Lalu terakhir kontennya zero to hero. Jadi konten ini lebih fokus ke proses ya. Empat itu aja lah jurusnya dulu.
Jurusnya ada banyak, tapi saya pikir 4 itu aja dulu Bapak Ibu praktekkan, saya rasa udah cukup ini. Nah, next. Ya ini tukang kue, dia tukang kue di TikTok, namanya Sonia Basil ya. Dia sering nge-share proses dia bikin kue. Jadi kan customer mintanya apa, nah dia share tuh problem-problem yang dia alami waktu bikin kue. Jadi fokus kontennya itu di proses, bukan di goal. Ya, bukan di goal kuenya jadi apa. Tapi orang mau lihat dia susah-susahnya dia bikin kue itu gimana. Next. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu bikin caption atau bikin status itu ingatin saya nanti pakai berapa menit lagi saya punya waktu. Nah, kalau Bapak Ibu bikin caption, gimana nih cara bikin caption Mas Nanda? Caption itu maksudnya status ya. Gimana cara bikin status Mas Nanda? Kadang-kadang suka bingung mau nulis apa. Oke. Jadi kalau bikin status ya, bikin status itu bukan status itu maksudnya tulisan ya, bukan status di buku pernikahan, bukan. Status nikah. Mas yang Bapak pelakor tadi lagi ya. Iya. Status kan akunnya pelakor, statusnya janda gitu kan. Duda. Ini lanjut ya. Nah, kalau kita bikin status itu kita harus punya headline ya. Headline itu kalimat dengan stopping power yang kuat. Lalu kita punya body text. Body text itu deskripsi lah, deskripsi. Detail fitur, benefit dan deskripsi. Lalu penawarannya, harganya semuanya ya. Baru yang terakhir call to action atau kalimat perintah yang kita suruh. Biasanya kalau mau mendaftar langsung telepon ke nomor call centernya Global Cendekia. Nih, jadi ini jadi satu paragraf ya. Satu paragraf itu harus ada isinya headline, harus ada body text, harus ada penawaran dan ada call to action. Terus Bapak Ibu nanya, Mas Nanda, kenapa harus begitu strukturnya? Emangnya pakem dari bahasa Indonesia atau di mana? Kalau Bapak Ibu ingat, ini adalah customer journey yang tadi, ya. Headline itu awareness. Body text itu kan berarti informasinya kan. Nah, itu adalah interest yang tadi, yang piramida tadi, yang piramida terbalik tadi. Penawaran itu ya berarti yang promo, ya kan? Yang call to action itu kalimat perintah menakut-nakuti yang tadi. Jadi visual konten yang Bapak Ibu desain. Nah, statusnya juga ternyata terdesain seperti tadi piramida terbalik tadi. Boleh diulang dulu sedikit piramida terbalik tadi? Jauh ya, oke. Nah, ini ya, selain Bapak Ibu mendesain konten yang segini, status di konten setiap konten ternyata harus begini. Ya, sama gitu maksudnya. Ya, next. Ya, nah saya kasih 10 jurus kalau Bapak Ibu bikin headline ya, bikin apa sih tadi status tadi itu ya. Karena kenapa saya kasihnya banyakan yang ini? Karena banyak dari kita tuh bingung mau nulis apa gitu ya. Udah saya kasih. Yang pertama, misalnya headline-nya dia mengedepankan benefit. Jadi sifatnya ekonomis ya. Contohnya gini. Hari ini 500 perak dapat apa? Nah, gitu. Kalau yang kedua, mengedepankan sisi psikologis. Kalau benefit tadi kan kelihatan barangnya 500 perak dapat apa gitu kan. 10.000 dapat apa? Nah, jadi barangnya uang. Kalau mengedepankan sisi psikologis, berarti kan sesuatu yang kelihatan. Contohnya, ini 6 tips ibu hebat mengatur keuangan rumah tangga. Ibu hebat itu kan nggak tahu kita apa ibu hebat itu apa. Kan? Lalu yang ketiga, headline-nya mengedepankan berita, jadi bentuknya kayak news. 3 tempat yang wajib dikunjungi kalau mampir ke danau, misalnya gitu ya. Selain Lobeng Budi ke Global Cendekia gitu ya. Tapi dia kayak news sifatnya. Yang keempat, selective headline. Selective headline itu maksudnya kita hanya bikin menyasar ke orang tertentu. Misalnya, apakah Anda pencinta musik rock and roll? Nah, kan berarti cuma pencinta musik rock and roll kan? Nah, ini nih sekolah-sekolah yang seru buat kamu dan buat anaknya kamu, misalnya gitu. Jadi dia harus spesifik, ya. Next. Ini banyak, jadi baca sendiri.
Karena waktu saya kan tinggal 10 menit, saya skip aja. Tapi nanti bisa dibaca, ya. Nah, next kita harus belajar Canva. Next, Mas Nanda, kenapa saya harus belajar Canva gitu kan? Karena di Canva itu desainnya udah jadi, Bapak Ibu tinggal pilih, gitu ya. Dan kayak mana sih cara pakai Canva, Mas Nanda? Jadi ini tampilan Canva nih Bapak Ibu. Di sini kalau Bapak Ibu buka di website, udah ada pilihannya mau ukuran apa, mau ukuran peta di Instagram, mau ukuran kayak Instastory bisa, ukuran TikTok gitu kan bisa. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal pilih ukurannya. Lalu berikutnya kan kita kan punya warna perusahaan, ya, punya warna perusahaan. Nah, misalnya Global Cendikia, apa nih warna perusahaannya? Maka ini kan tampilannya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu pergi ke tombol ini nih di pojok kanan ini, tombol search. Kalau Bapak Ibu tekan, akan keluar warna. Ini ada warna. Bapak Ibu tinggal tekan aja warnanya sesuai warna korporat. Kalau Bapak Ibu tekan, ini saya kebetulan tekan warna oranye ya, warna apa nih? Kuning ya. Klik, maka akan keluar semua yang warna kuning. Jadi tinggal Bapak Ibu masukin aja. Gak usah di-layout lagi di bawah warnanya gitu. Jadi tinggal tekan warnanya, langsung keluar warnanya di sini. Nah, ini Bapak Ibu tinggal pilih sesuai yang Bapak Ibu suka. Ya. Tinggal taruh foto apa? Foto sekolah atau foto siswa gitu ya, lagi belajar, atau foto mereka lagi ekskul apa ekstrakurikulernya mungkin, atau lagi berkegiatan main bola atau apa. Tapi klik dulu warnanya, misalnya warnanya warna sayur gitu ya, apa? Warna telur asin misalnya. Silakan nanti keluar nih di sini. Bapak Ibu tinggal pilih, nanti kan jadinya kayak gini, kayak gini nih, apa namanya? Feednya ya, feed Instagramnya rapi dia warnanya. Kalau ungu ya inilah kan rapi dia warnanya kan. Sesimpel itu ya. Kalau nggak salah saya biaya per bulannya berapa? Setahun. Ini langganan itu 700.000 setahun ya. Mudah-mudahan ada rezekinya sekolahnya bisa langganan. Kalau langganan itu bisa dipecah ke berapa orang boleh akses? 5. Ke 5 orang boleh akses. Jadi misalnya tim content creatornya ada berapa orang? Misalnya kita rekrutlah orang-orang content creatornya dari anak-anak OSIS gitu ya. Ya mereka 5 orang ini bisa mengakses ini karena ada foto-foto atau desain-desain yang cuman ada di berbayar gitu Bapak Ibu. Dia 700.000 setahun ya. Berarti sebulan 70.000, 60.000-an ya. Next. Nah Bapak Ibu, nanti biasanya sih tim content creatornya yang jago moto ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau foto, kalau di handphone Bapak Ibu itu kan ada kayak garis begini. Nah Bapak Ibu harus taruh hal yang Bapak Ibu pengen itu, yang pengen dilihat, itu harus ditaruh di persinggungan. Ya, contohnya ini ada kue. Nah, yang penting Bapak Ibu mau lihat kan ceritanya ini nih lelehan sama kue. Maka taruhlah di persinggungan. Ya, misalnya ini yang penting itu adalah red velvet ini. Maka taruhlah dia di tengah kota ini di persinggungan. Gitu ya. Nih, persinggungan ini. Otomatis langsung enak di mata lah. Next. Nah, ini kayaknya terakhir ya. Kalau Bapak Ibu bikin desain, ya, ini desain simpel aja ya. Otak kanan kita merespon sebelah kiri. Otak kiri kita merespon sebelah kanan. Jadi kayak gini ya. Ini kan kalau kita lihat sebelah kiri ini gambar sepatu futsal ditempel-tempel ini ya, ditempel-tempel kayaknya kuat gitu sepatunya kan. Kenapa dia ditaruh di sebelah kiri? Karena ya otak kanan lebih ke visual, maka yang respon di sebelah kiri ini otak kanan. Nah ini kan benefitnya nih, keunggulan dari sepatunya, tulisan lah gitu ya. Ditaruhnya di sebelah mana? Sebelah kanan. Karena yang respon otak kiri, ya. Habis itu, yang kita tuh kalau merespon kan sebelah kiri otak kanan, sebelah kanan otak kiri. Dan
yang terakhir kita ingat adalah paling bawah. Iya. Jadi udah tahu nggak kenapa logonya di sini? Karena ini yang terakhir diingat. Jadi Bapak Ibu udah lupa nih kiri ini apa, kanan ini apa. Yang Ibu ingat sini. Makanya kalau kita bikin spanduk, flyer, nomor telepon di bawah kan enaknya kan? Karena itu yang terakhir diingat gitu. Ya. Kita merasa nggak nyaman kalau nomor telepon itu kita taruh di atas. Kenapa? Karena itu yang paling terakhir, paling dilupain gitu. Gitu ya. Nah itu simpelnya desain lah. Saya rasa hal-hal simpel ini bisa nanti kalau bikin spanduk mulai ketahuan tuh. Oh model sebelah kiri, model tuh di sebelah kiri spanduk nih. Misalnya mau bikin gerak jalan santai gitu kan, ada wajahnya siswa-siswi kita gitu kan. Di mana ditaruh layoutnya Bu Pak? Tenang aja, udah Mas Nanda pernah bilang sebelah kiri di respon otak kanan, taruh model sebelah kanan. Acara, info acara, waktu, jam, dan segala macam taruh sebelah kanan. Karena itu yang respon otak kiri. Next. Oke, terakhir pesan saya Bapak Ibu. Ini nih 6 prinsip konten kreator gitu ya, yang mungkin bisa saya share ke Bapak Ibu yang nantinya akan mempraktekkan, mudah-mudahan lah mempraktekkan sosial media ini. Yang pertama, kontennya Bapak Ibu itu bukan untuk semua orang. Seperti yang saya bilang tadi, saya nggak tahu kunci sukses, tapi saya tahu kunci gagal. Kunci gagal itu adalah mencoba menyenangkan semua orang gitu. Ya, jadi itu tadi konten ibu tuh, konten Bapak Ibu itu nggak untuk semua orang, Pak. Jadi Bapak Ibu pilihlah niche marketnya. Yang kedua, kompetisi itu bukan sama tetangga. Kompetisi itu bukan sama sekolah lain, Instagramnya lebih keren ya. Enggak. Kompetisi ibu bapak adalah data yang ada di Instagram. Berapa banyak profil visitnya? Berapa banyak like, comment, share-nya? Wah kalau ini minggu ini kurang bagus, minggu depan kita bikin konten apa ya? Udah gak usah Bapak Ibu lihat sekolah sebelah lah atau orang lain lebih keren lah. Ya cukup menjadi ini aja, menjadi pengingat kita aja. Oh sekolah lain udah lebih maju. Tapi musuhnya, kompetitor sebenarnya adalah diri ibu bapak sendiri. Data yang ada di Instagram. Siang ini kan kita udah berbagi bahwa follower itu nggak bisa kita tebak. Kayak saya tadi bilang waktu saya kelola sosial media pasar buah, dikasih gambar buah yang kinclong, nggak mau dia cuma mau di-inspiring. Sampah buah itu bagusnya diapain? Sampah buah kan berarti otomatis fotonya foto sampah gitu. Ya, tapi dia suka. Terbukti dari mana? Profil visit, dari komen, dari share, semua itu. Ya, jadi kompetisi Bapak Ibu adalah diri Bapak Ibu sendiri. Data yang ada di Instagramnya Bapak Ibu sendiri. Tools yang terbaik adalah kegagalan. Udah nggak usah mikir-mikir tools ini, tools itu, selama udah pokoknya gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Sosial media kan gitu, dia tes konten ini nggak menarik, tes konten ini menarik, konsisten di situ dan segala macam. Yang keempat, mulai aja dulu Pak, udah kayak Tokopedia ya. Jadi pokoknya mulai aja dulu, gitu. Jadi kalau yang tadi akun pelakor udah selingkuh aja dulu Pak. Gitu. Berani mencoba ya. Yang kelima, bikin konten itu perjalanan ya. Jadi naik turunnya bikin konten itu akan terasa sama Bapak Ibu semua. Jadi it's okay, nggak masalah gitu ya. Yang ke-6, konsisten di pelakor itu ya. Oke, udah habis ya. Nah, untuk video saya yang jadi Ariel Peter Pan, mudah-mudahan jauh. Silakan lihat sendiri gitu ya. Nah ini ada baru Munanda, ini akun Instagram saya sharing tentang sosmed. Yuk kita follow-followan bareng. Saya pun pasti akan belajar banyak dari Bapak Ibu gitu ya. Yang belakang itu apa Pak? Ini istri tercinta ya kan, bertemu sejak SMA. Jadi saya sama dia, makanya namanya kawan jalan production Bapak Ibu, kawan sejalan jadi ya kan. Semoga sambil jana ya Bu ya. Amin. Saya bertemu sama dia kelas 2 SMA, di SMA 1. Wah, cakep banget nih ya. Iya. Mau itu Udah lah ya kan. Tapi saya malu juga Pak karena dia siswa kelas apa namanya?
juara umum gitu ya, saya juara umum terakhir gitu kan, malu juga saya. Beliau juga bimbing unggul daerah masuk di UI, FEUI, Fakultas Ekonomi ya. Nah, ketemu sama saya yang seniman begini kan hancur juga ya. Tapi itulah rahasia Allah kan beda-beda gitu ya. Mungkin berimbang gitu ya, berimbang, satu ada yang bimbing unggul, satu lagi nggak jelas gitu ya. Nah, tapi beliau setia dan mau menemani saya. Sebelum ini pekerjaan dia adalah manajer keuangan di Awal Bros Panam. Tapi beliau meninggalkan untuk ini apa namanya kerja. Karena waktu itu yang kami pikirkan, waktu beliau jadi manajer keuangan itu kan harus ada stok opnam dan segala macam. Ya waktu itu nggak bisa kita beli Bu, saya bilang. Ya waktu kamu tuh sebulan cuma 3 kali libur gitu kan, karena 1 minggu harus ada stok opnam rumah sakit. Nanti anak-anak kita gimana segala macam. Waktu itu nggak bisa kita beli lagi. Uang masih bisa kita cari gitu kan. Waktu nggak bisa. Jadi beliau mengerti dan mau sama-sama berjuang di sini ya sudahlah gitu. Oh ya, saya juga yang pernah membidani Instagramnya Pak Yuyun Hidayat. Jadi saya pernah juga pakai sekolah ini. Kalau beliau lagi kesini ya. Terus apa lagi ya? Udah sih Bapak Ibu, ini kawan sejalan. Jadi karena saya jadian sama dia kelas 2 SMA. Terus lagi ya, inilah akunnya. Itu istrinya. Saya tidak pelakor Bu, saya tidak ada follow Bapak lagi. Sama Pak. Tadi saya disuruh tidur di luar kan Pak. Nah Bapak Ibu, kalau ada yang mau tanya jawab atau gimana? Bebas sih, langsung saya balikkan mic-nya ke pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya dari Mas Nanda. Tadi panggil Bapak aja dari tadi. Oke, mungkin kita lanjut ke sesi diskusi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau bagaimana? Kita kasih 3 pertanyaan aja Mas ya. Boleh Mas ya? Oke, untuk nomor waktu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, di dunia apa namanya perfiralan ya Pak, yang Bapak jalani itu pernah nggak Bapak berada pada titik jenuh atau Mas Nanda pada titik jenuh, atau bagaimana cara untuk bangkit lagi? Pasti ada biasanya. Nah, jadi saya minta tolong ceritakan sedikit. Mana tahu kami sedang berusaha ini, berada pada posisi itu dan bisa menjadikan pegangan atau referensi bagi kami untuk tetap berjuang agar sukses. Terima kasih. Langsung saya jawab dulu. Titik jenuhnya itu Pak, titik jenuhnya itu adalah ketika algoritma ini udah semakin rumit Pak. Jadi kita tuh kalau bikin konten dikit yang lain, kayak LCS Factory, itu LCS Factory kan toko kue saya. Dulu itu sebelum ada algoritma, like-nya tuh 400, 500. Karena memang nggak ditutup-tutupi sama algoritma kan. Setelah algoritma ini datang sekitar 5 tahun belakangan lah gitu ya. Like-nya tuh sekarang LCS itu cuma 30, 40 ya. Artinya capek saya bikin kayak gitu. Tapi saya tahu kenapa digituin sama Mark Zuckerberg yang punya. Ya karena dia kan mau profit kan, dia mau uang. Kalau kamu nggak mau berurusan dengan algoritma, kamu bayar kan gitu ibaratnya. Ya kan, yang kebetulan materi itu tidak kita pelajari hari ini, gitu ya. Kita kan belajar yang organik. Berarti kalau organik kan harus sabar. Apa yang bapak misalnya punya goal, berarti 3 bulan ke depan baru terasa Pak. Nggak bisa yang instan bulan ini tiba-tiba melonjak follower, like semuanya. Capek kali saya Pak. Tapi kalau saya kan mulainya dari praktisi, dari LCS. LCS itu Pak dulu mau bangkrut. Serius. Saya tuh dulu kerja di Jakarta. Saya kerja di Jakarta sama istri saya, beliau auditor di Jakarta. Auditor Kalau auditor itu apa sih? Angkutan publik gitu ya. Nah, dia di Jakarta, saya juga sutradara iklan di Jakarta. Ibu saya nelfon gitu kan.
Nak tolong nak, toko kue mama ini mau bangkrut lagi kata dia. Sehari itu 300.000 omsetnya. Oh gitu mah, gitu. Iyalah kami pulang, kami tinggalkan kehidupan kami di Jakarta. Tapi istri saya cari kerja dulu ya. Di Pekanbaru saya cari kerja dulu, si Ica cari kerja. Kalau saya tidak mau memberatkan mama, karena kan kalau saya pulang nggak ada kami berdua di pekerjaan, berat mama nanti. Saya bilang gitu. Jadi Ica kebetulan, ini istri saya namanya Ica. Ica kebetulan dapatlah pekerjaan di Awal Bros. Waktu itu belum ada Awal Bros Panam, Awal Bros Sudirman aja sebagai supervisor. Ya. Dapat rezekinya dia, sebisa gaji itulah yang menghidupi kami di sini. Nah, saya bilang gitu sama ibu saya. Habis itu gimana caranya, kata ibu saya. Toko kue kita ini cuma 300.000 sehari. Gak apa-apa mah, lewat sosial media aja dulu kita coba. Kami bikinlah pada masa itu Twitter, lalu masuk ke Instagram. Alhamdulillah dari 300 naik 500, naik 1 juta, 7 juta. Kalau Sabtu Minggu 15 juta. Ya jadinya kan saya jadi tenang. Saya bisa membantu ibu saya gitu kan. Sampai akhirnya saya berpamit gitu. Mama kan sudah nih, Alcisnya sudah baik. Boleh saya tinggalkan, saya mau buka PH ya. Karena saya mungkin tidak ke Jakarta lagi. Saya di sini sajalah sama istri buka PH. Kenapa? Karena itu tadi banyak yang UKM di luar sana yang masih perlu dibantu. Mereka nggak tahu cara masuk digital. Itu panggilan hati lah gitu. Jadi ketika saya ada momennya saya malas sama sosial media karena algoritma itu, Pak. Tapi saya pernah di posisi sebagai UKM yang hampir bangkrut gitu kan. Hampir bangkrut dan saya sedih karena itu ibu saya gitu kan. Nah, saya nggak mau semua orang jadi kayak saya. Dulu itu zamannya BB kan, pakai profil picture ya namanya. Saking kan nggak ada uangnya. Waktu itu saya belum pulang dari Jakarta. Adik saya nih melihat ada selebaran toko baru buka, toko handphone baru buka. Harga BB itu kalau nggak salah saya dulu 2,5 juta. Tapi karena dia baru buka, toko itu akan buka hari itu grand opening. Harga BB itu didiskon jadi 1,8 atau berapa? Lupa saya. Dapat 2 juta pas 1,5 gitu. Jadi setelah sholat subuh, adik saya tidur di depan toko itu Pak. Karena kami nggak punya uang, tapi kami butuh handphone itu untuk kami berjualan. Saking karena punya uangnya lah gitu. Ya udah adik saya dari sholat dia di Anur, selesai di Anur, di depan toko tuh dia bawa ini tikar tidur di situ. Nah, tapi kan dari perjuangan adik saya itu kami mulai mencoba sosial media ini begini. Ternyata bisa menaikkan derajat hidup saya kalau kita pakai buat penjualan lah. Kadang kan tergantung kita juga kan, mau pakai buat senang-senang happy aja, kita posting tentang diri kita enggak masalah juga. Tapi kan ada juga orang kayak saya yang pengen jualan gitu kan. Nah, berhasil pada masa itu. Nah, saya senang gitu kan. Nah, ya udah itu yang memanggil saya, pasti banyak UKM di luar sana. Jadi saya PH saya ini enggak ada kerjain wedding ya. Kan saya kan punya kamera, punya apa. Saya tidak ada kerjaan wedding, saya hanya murni bantu UKM. Karena saya merasa dulu saya susah. Itu aja yang bikin saya tetap semangat sampai detik ini, membantu kawan-kawan UKM supaya nggak susah kayak saya. Gayung bersambut, Pak Yuyun Hidayat itu ketua Kadin. Ya dia tahu saya juga mau bantu UKM, ya dia kasih saya, memfasilitasi saya untuk bantu UKM lebih banyak. Saya masuk juga di tangan di atas itu komunitas TDA. Di situ saya sharing-sharing, membantu kawan-kawan UKM lain yang belum bisa. Kebetulan secara bukti saya udah menang Bekraf Pak 2 kali. Bekraf itu bantuan pemerintah. Ada 2 usaha yang saya menang. Satu itu Bekraf untuk Elkis dapat 90 juta. Satu lagi yang ini kawan jalan production ini itu dapat 160 juta. Nah, dari mana saya bisa dapat itu? Itu sesimpel kita bikin value yang tadi, yang saya rumuskan tadi itu. Value-nya dibikin, strategi sosmednya dibikin, semua dibikin, keluar duitnya. Saya dapat 2 kali. Ya saya rasa kalau saya bisa 2 kali, kenapa UKM lain nggak bisa? Gitu kan bisa kok ya. Tinggal Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu maksudnya, tinggal teman-teman UKM itu, yuk kita ngobrol, itu aja semangat saya. Semoga kita sama-sama naik lah. Nah itu semangatnya Pak. Karena saya pernah di posisi itu, nggak enak banget di posisi yang kayak gitu. Kasih.
Ada pertanyaan? Pak Kasih. Kita tinggal 15 menit lagi ya sebelum azan. Oke, Pak. Silakan Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Ini langsung ke pertanyaan mungkin Mas Nanda. Seperti yang kita yang perlu kita tahu sekarang kondisi Oktober ini, tentu kita harus sudah memulai untuk kegiatan PPDB itu begitu merekrut siswa baru nanti. Memang Mas Nanda tadi sudah jelaskan kita harus bikin konten kreatornya dulu, konten kreatornya apa kan gitu. Ya ada beberapa urutan yang memang harus kami lakukan di sini. Kita tentunya di sini ingin ada aksi nyata dari hasil pertemuan kami dengan tim praktisi digital marketing ini. Rasanya ini rugi sebenarnya kalau kami tidak memanfaatkan itu. Maka kami ingin aksi nyata itu nyata di SMK Global Cendekia ini. Dan kami tentu akan memulai kegiatan ini untuk promosi sekolah dalam rangka PPDB 2023-2024 begitu. Di apa saran-saran atau arahan dari Mas Nanda untuk di SMK Global Cendekia? Karena saya juga gampang jadinya kalau kita masuk ke Instagram nanti tahu-tahu ada tadi yang membatasi gerak jalan kita tuh ke media sosial, seperti yang Mas Nanda bilang tadi, algoritma tadi. Maka kami mohon arahan dari Mas Nanda untuk hal yang ini supaya kami bisa punya aksi nyata di SMK Global ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya senang sih sama Pak Kepala Sekolah ini ya. Pak, kalau udah usia Bapak itu kan tadi kan kalau bilang aspire. Sebenarnya usia Bapak tuh wisdomnya itu sangat kami butuhkan. Wisdom itu kebijaksanaannya dan cara Bapak membaca strategi itu luar biasa. Nah, saran dari saya Pak, langsung dibentuk aja. OSIS-nya udah OSIS baru Pak? Udah ya? Kan biasanya ada tim madingnya Pak, ya kan? Langsung dibentuk tim mading. Kalau untuk konten kreator itu cukup dua orang yang bertugas kali ya. 2 orang itu, satu penulis naskahnya yang nulis caption tadi, yang nulis apa, satu lagi yang memang syuting di lapangan. Nah, habis itu mereka nanti akan dibekali schedule Senin sampai Minggu itu konten apa aja yang naik ya. Tapi mereka harus tahu kontennya bertahap ya kan, ada awareness, ada apa yang tadi dibahas ya kan. Nah, habis itu setelah mereka bikin konten, mereka harus bikin laporan. Laporannya apa? Laporannya yang tadi ada berapa yang like, berapa yang komen, share dan save. Terus berapa profil visit. Nah, itu semua itu ada laporannya di statistik. Laporan itulah yang dimitingkan setiap minggu atau setiap bulan. 1 bulan sekali boleh, 1 minggu sekali boleh, sama pembinanya dimitingkan. Tujuannya apa? Melacak konten apa yang diminati. Nah, karena tadi saya dengar dari Pak Kepala Sekolah kita ini praktisi juga ini kan, mesin-mesin banyak ya kan. Studi kasus itu saya rasa penting sih, konten-konten studi kasus ya. Misalnya, tapi jangan yang rumit-rumit, yang simpel-simpel aja. Misalnya apa Pak ya, studi kasus di lapangan kayaknya guru-guru lebih tahu sih kayaknya, mesin-mesin itu ya. Hal-hal kecil-kecil aja, hal-hal kecil. Karena kan konten kan panjang kan, kita bisa sehari 30 konten, sebulan bisa 30 konten. Jadi dipecah-pecah aja studi kasusnya ini ABCD gitu kan. Sambil jangan lupa juga posting tentang pencapaian kita yang sudah PK, atau misalnya
diwawancara lagi, testimoni lah ya, testimoni orang-orang yang sudah lulus di perusahaan-perusahaan. Itu kan social proof, ya kan. Orang mau ke sini, kayak gitu. Profil guru-gurunya juga, karena kan orang tua itu mempercayakan anaknya sama guru-guru ini kan. Bagaimana mereka tahu gitu guru-guru kita penuh dengan kasih sayang. Strategi konten-konten itu didesain dirembukan bersama tim konten kreator yang terpilih, yang saya rasa kalau anak-anak muda ini 3 orang cukup, 2 kameramen, 1 penulis naskahnya, 1 lagi pasti pembina. Pembina itulah yang nanti dapat yang menuliskan laporan-laporan dari anak-anak itu. Anak-anak itu nanti yang kasih laporannya, misalnya pembina inilah yang nanti berdiskusi dengan guru-guru atau kepala sekolah. Nah, guru-guru pembina ini juga yang nanti lintas divisi, misalnya kita lagi butuh konten di guru bahasa Indonesia, maka pembinanya memfasilitasi ke guru sana untuk bikin konten apa. Hari ini kita mau ke konten kimia, hari ini ke konten biologi atau apa. Jadi kan pembina inilah yang menjembatani si konten kreator untuk bikin kayak gitu-gitu, ya kan. Jadi sudah nanti abis ini saya kasih aja Pak, saya email aja misalnya kayak apa sih buku report itu loh, laporan buku apa. Kalau kita bikin konten itu kan ada reportnya kan. Nah itu ada kami biasanya bikin. Jadi tim konten kreator itu nanti bikin posting, habis itu bikin laporan sehingga ada aksi nyatanya kan, kayak oh nih akun kita menaik nih sekarang atau menurun nih, ada laporannya. Terus yang paling bagus lagi, sosial media sekarang bisa ini apa namanya? Kalau kita posting like bareng-bareng gitu Pak. Itu yang dilakukan Rumah Kue Vera. Rumah Kue Vera ada yang tahu Pak? Di Pekanbaru tuh oleh-oleh, tempat oleh-oleh gitu kan, kayak Nadira Napoleon. Mereka kan punya mitra. Jadi di Rumah Kue Vera itu dia jualan talam durian, tapi dia ada mitra-mitranya tuh jual-jualan yang lain. Mitra-mitranya itu wajib nge-like postingan si Rumah Kue Vera. Kalau enggak dikeluarin dari tokonya. Iya, gitu. Karena apa? Karena di sosial media itu harus banyak like-nya biar dia naik, dia lewat dari 1%, kayak gitu. Atau kalau siswa-siswinya kita bikin konten yang menarik sama siswa-siswi, lebih keren lagi kan, mereka mau nge-like konten sekolah kita kan. Kalau dia mau nge-like konten sekolah kita, otomatis terrekomendasi ke follower mereka, ke follower-followernya anak-anak siswa. Tuh. Itu mungkin hasil nyatanya itu nanti berupa paper, berupa apa? Laporan-laporan. Kalau dari sini berarti membuat tim konten kreator bersama penunjukan pembinanya siapa. Konten kreator saran saya 3 orang. Tapi kalau bertumbuh kembang kayak Uwin ini udah besar itu. Kalau Uwin kan ada Uwin Suska TV ya, itu besar banget ya. Nanti editornya sendiri, apanya sendiri, kameramennya sendiri, penulis naskah sendiri. Kalau sekarang kita rangkap aja lah dulu bertiga misalnya kan. Mungkin itu saran dari saya. Oke, kita ada pertanyaan lagi atau kita tutup aja Pak, menghubung waktu sholat sebentar lagi. Terima kasih kita ucapkan kepada narasumber Mas Nanda, dan semoga niat baik dari Mas Nanda tadi membantu UMKM terus berkembang dan UMKM di Indonesia semakin tidak mengalami apa yang Mas Nanda bilang tadi ya. Amin amin. Dan boleh kita kasih tepuk tangan kepada Mas Nandanya. Demikian acara sosialisasi dan workshop kegiatan digital marketing. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapat keberkahan dari Allah. Saya moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh start.